Jadi komitmen ya, kita harus sepakat dan amanah ya. Jangan sampai ya kita jangan sampai jangan sampai kita nggak ada maslahatnya ya, udah nego lama ternyata pihaknya ada yang ingkar janji atau dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ada pertimbangan taktis dalam menggunakan komitmen. Jadi jadi bisa sih komitmennya untuk mencegah. Jadi untuk mencegah kecurangan bisa ya. Misalkan kadang itu ada notaris-notaris yang nakal misalkan ya. Ya kita pinjami saja itu fotokopinya. Kalau misalkan fotokopinya udah jadi, dan kita juga harus kenal dengan notarisnya ya, kenal dan notarisnya dan memang notaris tersebut sudah kredibel gitu ya. Nah, kita kenal dan tahu seluk-beluknya di situ. Nah, kemudian bagaimana menetapkan komitmen ya? Yang pertama yaitu pernyataan publiknya bagaimana ya. Jadi misalkan orang itu dikenal seperti apa sih di hadapan publiknya gitu kan. Apakah kan kadang ada makelar tapi yang punya kasus gitu ya. Ada makelar yang banyak kasusnya gitu kan. Kan sama kita oke-oke aja tapi terkadang yang namanya orang ya kehimpit ekonomi apalagi kondisi seperti sekarang, yang kita harus hati-hati ya, jangan terlalu percaya sama orang, jangan duluan transfer sebelum ada barang, ada uang ya. Jadi kalian misalkan DP dulu deh segini dulu gitu kan, jadiin dulu aja kalau misalkan mau gitu kan. Notarisnya berapa? Notaris biaya misalkan buat biaya notaris, ya udah biaya notaris akan saya bayar ke notarisnya gitu kan, sekian, nanti dikurangi sekian gitu kan. Karena apa? Karena kalau kita udah DP duluan ya udah raib gitu kan, pergi melayang gitu kan. Bahkan banyak yang kasus-kasus yang kurang aman, apalagi yang di Bogor ya. Yaudah nanti transfer aja ke tempat saya sekian, nanti saya transfer ke pemilik tanahnya sekian gitu kan. Soalnya mereka nggak ada komitmen, langsung kabur gitu ya. Nah, kemudian mencegah pihak lain dari prematurnya komitmen. Jadi kita harus tahu ya komitmennya seperti apa. Jadi harus ada hitam di atas putih ya. Harus ada hitam di atas putih. Maksudnya harus ada surat perjanjian yang bisa gitu ya. Karena apa? Karena kalau kalau kita nggak pinter-pinter ya, pinter-pinter, apalagi ada orang yang menggunakan gendam ya, gendam itu kayak sihir gitu ya, itu itu bisa ya, bisa jadi kasus penipuan jatuhnya ya nanti. Jadi kita harus tahu ya, misalkan jual beli properti ya, kalian harus tahu, harus ini sertifikatnya apa ya, terus kemudian bagaimana BPN-nya ya. Kalian harus cek di situ, jangan sampai punya sertifikat ganda, apalagi di Jakarta ya. Jakarta itu punya sertifikat aja bisa digusur, bisa kena gusur, apalagi nggak punya sertifikat ya, hati-hati. Nah, ini bagaimana menentukan cara untuk meninggalkan posisi berkomitmen ya. Jadi kita harus tahu ya, tahu, dicatat
dicatat, semuanya dicatat. Baik nomornya apa gitu kan. Terus kemudian bagaimana komitmennya ya, terus menyatakan kembali komitmen, terus bagaimana mengurangi kerusakan, maksudnya kerusakan itu kerusakan komitmen ya. Kita harus menjaga itu semua. Tapi kalau misalkan dan itu harus tahu kondiktenya, bagaimana kondikte notarisnya, bagaimana kondikte pribadinya orang itu, bagaimana kondikte apa, kan kita bisa ngecek misalkan properti itu bisa ngecek di bagian BPN ya, atau nggak bagian desa. Kita harus ukur ulang sebelum apa sih namanya, sebelum terjadinya kesepakatan. Itu harus diukur ulang dan sebagainya. Kita harus tahu proses-prosesnya, kan kita kan sekarang udah gampang ya, ada Google, ada dan sebagainya. Nah, menutup kesepakatan ya, pertama penyediaan alternatif. Kalau Anda cocoknya seperti ini, bagaimana dengan yang ini gitu kan? Bagaimana dengan ini? Karena memberikan alternatif sehingga kedepannya itu memberikan apa namanya, ada penjualan yang masuk ke kita misalnya gitu kan. Kemudian mengasumsikan penutup, jika misalkan saya jadi nih gitu kan, itu bagaimana pembayarannya itu harus jelas, ini jelas dan sebagainya. Terus meledaknya penawaran, jadi misalkan saya mau beli ini, aduh banyak broker di situ ya, banyak broker biasanya, oh di sini ya. Kita harus kesepakatan harganya berapa di mana dan sebagainya. Nah, kita harus bisa ya, harus bisa ngomong, bilang kalau misalkan menolak secara halus bagaimana ya, bagaimana cara menolak dan sebagainya. Kemudian teknik herbal tadi Basna ya. Nah, kalau herbal itu adalah untuk mengalahkan pihak lain, jadi untuk menjatuhkan. Jadi misalkan ya seperti tadi itu kan, buka harga di 3.500.000 padahal NJP-nya 400.000 ya. NJP 400. Nah, kita bisa juga menggunakan teknik herbal, langsung jatuhin di angka 700.000. Kenapa 700.000? Misalkan buka harganya 3.500.000, ya kan NJP-nya segitu ya kan, sangat tinggi. Kalau 3.500.000 ya di kota ya, posisinya di sini yang perumahan, misalkan di perumahan saya aja 3.500.000 itu kan, 2.800.000, masa di kampung bisa 3.500.000 itu kan jomplang banget gitu kan. Nah, Anda harus cerdas dan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menjadi titik yang negosiatornya, jadi di titik penjualnya misalkan ya. Ya, kita harus bisa juga mengabaikan taktik ya, walaupun kita menggunakan herbal gitu kan. Kita harus tahu gitu kan. Harus misalkan udah tahu nih NJO punya berapa gitu kan. Naikin sedikit lah Mbak gitu kan, dirayu-rayu dan sebagainya. Nah, kemudian diskusi, terus kemudian bekerja sama atau menggunakan pihak ketiga ya. Kalau misalkan saya udah mentok, jadi deh tanya aja ke misalkan ke pemiliknya langsung, mintanya harga berapa gitu. Gitu. Nah, kita harus paham ya bagaimana cara menungkik lawan itu seperti apa. Nah, kemudian ada teknik namanya bogi. Bogi itu kayak apa? Berpura-pura bahwa sebuah permasalahan kecil itu tidak penting ya. Terus, jadi misalkan mengabaikan masalah-masalah kecil gitu ya. Terus menggigit ya. Menggigit itu maksudnya sedikit-sedikit gitu kan, dia